Nah, selanjutnya ada metode penelitian pengguna nih. Nah, jadi user itu emang harus diteliti ya sebelum kita membuat. Nah, penjelasan tentang berbagai metode penelitian pengguna seperti wawancara, observasi, dan survei. Nah, di sini ada 3 ya. Ya, kita bisa wawancara dulu nih, kayak di jalan aja gitu ya, atau kita ada yang survei online, apa wawancara online. Gitu. Ya, ini bisa melalui telepon, melalui online gitu. Misalnya di jalan gitu kan, permisi mbak, ya, saya pengen survei apakah mbak suka aplikasi e-commerce yang menjual pakaian gitu. Apakah mbak lebih suka e-commerce yang jual makeup kecantikan, atau lebih suka mas gitu ya, mas yang atau bapak gitu ya, yang suka jual spare part mobil, onderdil mobil gitu ya. Nah itu wawancara. Selanjutnya ada observasi nih. Observasi itu kita bisa mengamati langsung gitu. Nah kalau mengamati langsung biasanya kalau misalnya kita bikin e-commerce kayak Shopee gitu ya, kita bisa mengobservasi di tempat-tempat yang offline gitu, kayak di pasar. Di pasar biasanya orang apa, beli apa, kapan, jam berapa gitu. Misalnya di pasar ibu-ibu membeli makanan pagi-pagi gitu di pasar. Nah ibu-ibu adalah seorang wanita gitu, umurnya berapa. Nah itu bisa diklasifikasikan. Mungkin nantinya kita bisa bikin misalnya e-commerce sayur mayur gitu, sayur dan buah-buahan gitu. Jadi kalau pagi-pagi dia tinggal bangun pesen gitu. Nah itu bisa solve problem dari situ. Atau observasi nih, misalnya di daerah Senen gitu ya, yang jual apa modif mobil tuh, apa spare part mobil. Ya, itu biasanya orang-orang itu datangnya jam berapa, siapa gitu. Misalnya, oh ini ada mas-mas nih datang nih jam 4 sore. Oh berarti dia pulang kerja gitu. Terus dia beli onderdil gitu, misalnya lampu. Itu bisa kita observasi langsung gitu. Atau ya kita lihat aja di Instagram, misalnya kita lakuin live gitu, live misalnya dari jam 8 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 1 gitu. Nah nanti kita lihat mana live yang paling rame, tenggang waktunya. Nah itu bisa kita observasi gitu, ya kan. Nah yang terakhir ada survei. Ya ini bisa pengumpulan data dari sejumlah besar pengguna melalui kuesioner. Nah ini kita bisa kayak bikin Google Form gitu, bisa aja. Ya paling sering digunakan tuh Google Form sih. Ya, jadi misalnya kita bikin pertanyaan ya, misalnya Anda range umurnya berapa, kelaminnya apa, mungkin kesibukannya apa, dan hobinya apa, biasanya suka beli apa. Nah itu kita bisa melakukan secara survei. Nah selanjutnya adalah membuat persona pengguna gitu. Nah konsep pembuatan persona pengguna dan pentingnya adalah menggambarkan karakteristik pengguna target, ya, target user. Yang pertama, gitu. Ini menyediakan fokus dulu nih. Dengan persona, tim dapat fokus pada kebutuhan dan perilaku pengguna yang nyata gitu. Menghindari asumsi yang tidak mendasar gitu. Jadi kita tentukan dulu nih fokusnya apa. Misalnya dulu Shopee, dia fokusnya ya fashion gitu, baju dulu. Jadi ketika Shopee-nya udah gede, ya terus dia mulai ngejual yang lain gitu, produk kecantikan, make up, bahkan sampai onderdil kendaraan juga ada di situ ya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi tim. Ya, dengan meningkatkan kolaborasi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan gitu. Itu jadi meningkatkan apa ya? Meningkatkan personanya gitu, persona dari aplikasi yang kita buat atau tampilan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada prioritas fitur. Ya, contohnya lagi Shopee gitu. Prioritas fiturnya apa gitu. Prioritasnya adalah gimana caranya pembeli dengan cepat membeli dong, ya kan? Bukan cara misalnya pamer di Shopee gitu, ya bisa aja, cuman itu bukan prioritas gitu. Atau di Instagram, prioritas fiturnya adalah memesan kendaraan online, itu kan nggak nyambung gitu. Jadi ya prioritas fiturnya gimana caranya, kalau Instagram ya, gimana caranya user itu dapat dengan cepat mengupload sebuah foto gitu.